Pemirsa Khazanah, di beberapa masjid terkadang kita menemukan kolam kecil yang terletak di jalan masuk atau keluar tempat wudhu. Sehingga orang yang berjalan masuk atau keluar tempat wudhu mau tak mau harus mencelupkan kakinya ke dalam kolam tersebut. Sebenarnya untuk apakah kolam itu? Nah pemirsa, nantikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali. Inilah kearifan tradisi lokal bangsa Indonesia. Orang-orang dulu selalu memperhatikan ajaran agama dan mencoba mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang cukup kreatif. Disediakannya kolam kecil di jalur menuju dan kembali dari wudhu inilah salah satu kreativitas untuk menyempurnakan wudhu. Ini diilhami oleh hadis Nabi SAW tentang ancaman keras kepada siapa saja yang tidak menyempurnakan wudhu, yaitu sabda beliau, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudhu akan tersentuh api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman ini diucapkan Nabi SAW kepada sejumlah sahabat saat safar atau bepergian jauh. Saat itu para sahabat mengambil air wudhu secara terburu-buru karena sholat sudah di ujung waktu. Ada orang yang tidak rata dalam membasuh kakinya sehingga ada secuil dari tumitnya yang tak terkena basuhan. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda dengan suara tinggi, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudhu akan tersentuh api neraka 2 atau 3 kali. Lalu beliau perintahkan orang itu untuk menyempurnakan wudhunya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Amr berkata, kami pernah kembali bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Hingga sampai di air di tengah jalan sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar. Lalu mereka berwudu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Rasulullah SAW lantas bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sempurnakanlah wudu kalian. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, hadis di atas adalah ancaman untuk tumit, perkara yang kecil. Namun ancaman ini berlaku juga untuk hal yang lebih dari itu. Karena jika tidak dimaafkan yang sepele seperti tumit, maka yang lebih dari itu tentu tidak dimaafkan. At-Ta'liqat ala Umdatil Ahkam, halaman 26. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam wajib menyempurnakan wudhu dan melaksanakan perintah membasuh anggota-anggota tubuh. Jika tidak dilakukan, maka orang tersebut akan mendapat dosa besar karena diancam masuk neraka. Memang dalam banyak kasus bagian tumit inilah yang sering terlewatkan saat berwudu. Tidak semua bagian terbasuh. Sehingga seseorang harus memperhatikan bagian ini sampai-sampai beliau mengancamnya dengan kecelakaan. Kewajiban membasuh seluruh anggota wudu dengan rata sebenarnya tidak hanya pada tumit saja, tapi juga semua bagian anggota wudu lainnya, seperti di bawah siku, kulit di balik cincin, dan jam. Namun bagian tumit inilah yang biasanya terlewatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menuturkan, Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang di tumitnya ada bagian sebesar kuku yang tidak tersentuh air. Lalu beliau bersabda, kembalilah, perbaiki wudumu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nah, untuk menghindari ancaman Nabi ini, orang-orang dulu membuat kolam kecil yang terletak di jalan keluar masuk tempat wudhu. Sehingga apabila ada orang yang bagian tumitnya belum terbasuh seluruhnya pada saat berwudhu, maka secara otomatis akan terbasuh saat mencelupkan kakinya di kolam kecil itu. Meski terlihat hanya sekedar membasuh beberapa bagian anggota tubuh, tetapi kedudukan wudhu tidak main-main di sisi Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar terus memperbaiki dan menyempurnakan wudhunya. Itu sebabnya Syekh As-Sa'di menegaskan, masalah meratakan air di tumit bukan masalah sepele, maka jangan menganggap hal ini masalah sepele. Demikian pula dengan berlebihan dalam berwudhu tentu sama tercelanya dengan masalah ini. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sebagai umat Islam yang beriman, kita harus menyempurnakan wudhu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Berwudulah dengan tidak terburu-buru agar anggota tubuhmu dapat terbasuh semua. Jangan sepelekan hal ini karena Allah akan mengancam sebuah siksaan neraka. Na'udzubillah min zalik.